Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Lisa secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Usai mantan gubernur melaporkan Lisa karena tak terima terus disudutkan, kini Lisa Mariana menuntut Ridwan Kamil secara perdata. Laporan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung. Sudah masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis itu hari Senin setelah tanggal 20 tanggal berapa? 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bawa anak Isya itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa ini mencuat setelah Lisa menggugah serangkaian bukti ke media sosial yang menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya di masa lalu. Ia mengaku telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut, namun tidak mendapat nafkah maupun tanggung jawab dari RK. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat siang, Pak Arya. Selamat siang, Mbak Bernadette. Baik, Pak Arya, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Bapak, terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum ASN terhadap komika ini, saat ini proses penyelidikannya sudah masuk di tahap apa, Pak? Ya, jadi untuk prosesnya kita sudah menerima laporan dari korban. Nah, laporan dari korban ini lalu kita selidiki, sudah kita lakukan gelar perkara dan sudah naik ke tahap penyidikan. Sehingga dari situ kita menetapkan tersangka, lalu kita melakukan penangkapan terhadap tersangka. Nah, saat ini masih dalam proses penyidikan dan berkasnya sedang kita lengkapi untuk alat bukti lainnya untuk nantinya ketika lengkap kita kirimkan ke kejaksaan. Pak Arya, apakah benar sebenarnya kasus pelecehan seksual ini sudah dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2004? Ya, betul. Jadi keterangan tersangka ini kepada kami, beliau menyatakan bahwa kegiatan negatif yang dilakukan pelaku sebagai guru ngaji di sebuah masjid ini sudah dilakukan dari tahun 2004. Terhadap anak-anak yang diajar ngaji. Nah, alasan sendiri adalah memang karena pelaku beralasan setiap anak-anak yang sudah balik, ya apalagi balik itu harus dikeluarkan spermanya, sehingga pelaku meminta anak untuk beronani di hadapannya. Jika sudah mengeluarkan sperma itu sudah diancam supaya tidak melaporkan pada orang tuanya. Lantas dari 2004 hingga sekarang 2025 ini berarti sudah bisa dibilang belasan bahkan puluhan korbannya? Kalau dari pengakuan pelaku sendiri 16 orang ya yang menurut pelaku sudah diperlakukan demikian. Jadi memang modusnya diajar ngaji, didekati, lalu diberikan dalil-dalil agama gitu ya, lalu kalau sudah balik harus keluar ini, dan itu dilakukan di depan di depan pelaku, si korban suruh beronani sendiri. Apakah tidak ada satu korban ataupun orang tua yang merasa hal ini aneh dan melaporkannya mungkin ke pihak kepolisian selama ini? Ya, ini karena memang disebabkan pelaku ini menyumpah Al-Quran korban ini. Okay. Korbannya sudah melakukan itu, lalu dipeluk sama pelaku, gitu ya, sudah kamu sudah balik, gitu ya. Lalu disumpah Al-Quran, kamu sekarang saya sumpah Al-Quran, jangan sampai mengatakan ini kepada siapapun karena ini sifatnya rahasia. Itulah yang menyebabkan para korban ini karena sudah disumpah Al-Quran sehingga tidak melaporkan ini kepada orang tuanya.
Baik, berarti ada sedikit ancaman seperti itu. Lantas apa yang menjadi trigger atau pemicu kasus ini akhirnya terungkap, Pak? Iya, kami melihat berita ini awal dari saudara Eki ya, komika yang lalu memposting itu di media sosialnya. Lalu kami juga melihat ini di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Walaupun sebelumnya kami sudah melihat di postingan media sosialnya, sehingga sebelum saudara Eki ini melapor, gitu ya, kami langsung mencari tahu karena ini menjadi keresahan masyarakat di Kota Makassar. Sebelum laporan kami langsung mencari tahu di TKP ya, kita juga mencari orang yang dimaksud dan kita bertemu akhirnya dengan korban-korban ini. Korban-korban ini juga kemudian meminta kepada kami untuk dirahasiakan gitu. Karena memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini memang harus dirahasiakan, tidak boleh muncul gitu ya, keterbukaan menyangkut dengan dampak psikologisnya. Nah, setelah kita mendapatkan korban-korban ini lalu kita periksa, ternyata memang keterangannya sesuai dan pelaku mengakui. Untuk status ASN-nya sendiri apakah sudah diberhentikan, Pak, atau dipecat? Ya, sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota kalau misalnya itu ya, karena memang ada prosedurnya sendiri. Tetapi yang jelas yang bersangkutan memang berdinas di Dinas Pendidikan, juga menjadi guru SD dan juga gitu ya. Kalau untuk status sendiri kami serahkan kepada pemerintah kota karena memang bukan wewenang kami kalau itu. Baik. Terakhir Bapak, berapa ancaman hukuman penjara terhadap tersangka? Jadi tersangka kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ini ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, denda maksimalnya 5 miliar. Nah, semoga ini juga menjadi pembelajaran dan efek jerah kepada pelaku dan juga orang-orang yang ingin melakukan itu kepada anak-anak didiknya. Baik, terima kasih Kombes Pol Arya Perdana, Kapolrestabes Makassar telah berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya oleh teman-temannya di sebuah indekos dan di dalam mobil hingga luka-luka dan viral di media sosial. Tak terima atas perlakuan tersebut, korban melapor ke polisi. Apa kau tuh jahat nanya aku jawab ya bermulut. Video amatir menunjukkan penganiayaan sekelompok gadis terhadap seorang mahasiswi Keren Julinda di sebuah kamar kos hingga luka-luka di tangan. Sebelumnya korban juga diancam di sebuah mobil. Tak terima dengan penganiayaan dan ancaman yang disampaikan, warga Kota Pagaralam, Sumatera Selatan ini melapor ke kantor SPKT Polrestabes Palembang. Ia mengaku telah dianiaya oleh temannya berinisial S, E, dan T. Parahnya, para pelaku memposting video penganiayaan yang berlangsung 3 Mei tersebut ke media sosial. Sebelumnya salah satu terlapor tak terima hubungan asmara dengan kekasihnya dibicarakan oleh korban. Korban yang merasa bersalah kala itu hanya diam, namun terlapor semakin menjadi-jadi menganiaya korban. Akibat penganiayaan, korban alami luka memar di dahi dan hidung, lecet di tangan serta bibir atas bawah pecah. Terima. Terus aku sudah minta maaf masih tidak terima. Terus itu dia ngari aku di kosan. Nah terus tuh ngari kosan tuh langsung nampar itu si Tania itu. Nah terus tuh aku diam baik. Soalnya aku tahu aku salah. Terus tuh aku duduk kan ngambil HP, langsung diambil HP sama mereka. Nah terus tuh langsung diambil sama mereka tuh. Nah langsung ketuk-kenyop kepalaku. Kini petugas tengah mendalami laporan korban. Terlapor terancam pasal 170 KUHP tentang dugaan pengeroyokan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk selidiki dugaan penembakan remaja hingga tewas yang diduga dilakukan Kapolres Belawan. Polda Sumut juga menonaktifkan jabatan Kapolres Belawan untuk mempermudah proses investigasi. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus pasca penembakan seorang remaja hingga tewas yang diduga dilakukan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Olowansia Haan. Tim khusus terdiri dari petugas Irwasda, Propam, Direskrimum, dan Datlanfor. Polda Sumut telah menggelar olah TKP dan pastikan penyelidikan akan dilakukan secara transparan.
Polda Sumut juga telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menonaktifkan AKBP Olowan dari jabatannya agar bisa fokus menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan AKBP Olowan juga akan melibatkan Kompolnas. Jika AKBP Olowan memang terbukti melakukan pelanggaran, tentunya akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tidaknya. Untuk itu kami memohon melaporkan dulu kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta restu dulu dari Mabes Polri untuk bisa nonaktifkan dulu Pak Kapolresnya, jadi periksa dulu ya, karena ini kita kan harus transparan ya, jangan mengganggu pelayanan Kapolres di sana. Kami masih mohon arahan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan terlebih dahulu Kapolresnya untuk dilakukan pemeriksaan. Ini demi transparansi. Ya. Satu SOP yang jadi pegangan bersama ya terkait bagaimana penggunaan senjata api, ya bagaimana termasuk ancaman dan sebagainya, yaitu nanti kami akan teliti dengan detail sehingga kita bisa mendudukkan persoalannya di mana. Kalau ada ancamannya karena apa, ya. Kalau memang ada ancaman, tindakannya kayak apa. Berikutnya, kalau ada tindakan terukur ataukah tidak. Kalau sudah terukur, bagaimana akuntabilitas pertanggungjawabannya. Misalnya dalam konteks yang paling ujung, akuntabilitas pertanggungjawabannya itu apakah ada pelaporan penggunaan senjatanya misalnya. Habis digunakan dia dilaporin enggak, pelurunya berapa, sidik jarinya gimana dan sebagainya. Lah itu ada semua. Lah itu ya nanti juga kami akan dalami. Penembakan yang dilakukan Kapolres Belawan terjadi saat aparat membubarkan tawuran yang terjadi di simpang kantor Camat Belawan. Tawuran semakin memanas di mana para pelaku melakukan aksi anarkis dengan menyerang kendaraan yang ditumpangi Kapolres Pelabuhan Belawan. Petugas pun melepaskan tembakan peringatan. Naas tembakan yang diduga dilepaskan Kapolres Belawan mengenai 2 remaja pelaku tawuran, di mana salah satunya meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar dan Amin Rashid, iNews melaporkan.